Assalamualaikum, kembali lagi di Neck Art Channel. Hari ini kita masak pastel kari Malaysia. Bisa di frozen atau bisa dibuat ide jualan bulan puasa nanti. Pasti bakal laku banget karena rasanya enak dan bentuknya juga unik. Kulitnya berlayer-layer. Dibuat seperti ini pasti beda dengan yang lain. Sebelumnya, yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Pertama, kita buat bahan kulit kari puff. Bahan A: 300 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 15 gram gula halus, kita saring, kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Tambahkan 80 ml minyak sayur, kemudian kita aduk dengan spatula. Setelah itu bisa diuleni dengan tangan yang bersih. Kemudian tambahkan 110 sampai 120 ml air dingin. Masukkan secara bertahap dan kita uleni sampai adonan kalis dan tidak lengket. Kemudian kita bungkus dengan plastik wrap, diamkan di dalam kulkas atau suhu ruang kurang lebih 30 sampai 60 menit agar adonan rileks. Adonan kulit bahan B: 130 gram tepung terigu protein sedang, 80 gram margarin putih. Kita uleni dengan tangan bersih sampai kalis dan tidak lengket di tangan. Margarin atau mentega putih bisa dibeli di toko bahan kue. Kalau tidak ada, bisa diganti butter atau margarin. Rekomendasi margarin putih karena titik lelehnya paling tinggi, lebih mudah digunakan, dan hasil kulit bisa berlayer. Bungkus dengan plastik wrap, biarkan sampai siap. Simpan di kulkas kurang lebih 1 jam. Isian kari puff. Sebelumnya untuk bumbu kari kita bisa pakai bumbu instan, untuk merek opsional. Panaskan sedikit minyak goreng untuk menumis. 2 bawang putih cincang halus, setengah siung bawang bombay yang diiris kecil. Tumis 2 bawang sampai keluar bau harum. Kemudian masukkan bumbu kari instan. Bisa ditambahkan sedikit air agar bumbu larut. Tumis sampai beraroma kari sedap. Kemudian bisa ditambahkan 1 buah wortel besar yang sudah diiris dadu kecil, dan juga tambahkan 1 buah kentang besar yang sudah dipotong dadu kecil. Kemudian kita aduk sampai merata. Kemudian tambahkan secukupnya air untuk membantu kentang dan wortel cepat masak. Kemudian kita aduk rata, biarkan lunak dan air menyusut. Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris. Aduk sampai merata, dan juga cek kentang dan wortel. Jika masih keras bisa ditambah air sedikit. Masak sampai kentang lunak. Koreksi rasanya, bisa ditambah gula, garam, kaldu sedikit saja sesuai selera. Kemudian aduk rata. Jika rasanya sudah pas dan matang, matikan kompor dan dinginkan dulu isian kari puff. Setelah 1 jam kita kembali ke adonan A. Adonan sudah rileks. Kita bagi adonan menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 60 gram. Ambil 1 adonan, bulatkan, susun sampai adonan A habis. Kemudian tutup dengan kain atau plastik wrap agar adonan tidak kering. Kemudian adonan kulit B sama juga dibagi menjadi 8 bagian. Berat masing-masing kurang lebih 25 gram. Ambil adonan dan bulatkan. Lakukan sampai adonan habis, dan juga ditutup kain kembali. Kemudian ambil adonan A, pipihkan dengan rolling pin atau juga dengan tangan. Jangan terlalu tipis, untuk pinggirannya bisa lebih tipis. Kemudian ambil kulit B, bulatkan, kunci dengan dicubit-cubit, dan kita lakukan sampai adonan selesai. Letakkan bagian yang dicubit-cubit di bawah, kemudian kita lakukan sampai selesai. Jadi kulit A plus kulit B jadi 8 bulatan, dan tutup kembali dengan kain. Kemudian kita ambil 1 adonan, kita balikkan, bagian yang dicubit-cubit ada di atas. Kemudian pipihkan dengan rolling pin. Pipihkan seperti di video. Kemudian kita gulung dari atas menuju ke bawah dengan arah diagonal atau miring. Gulung secara rapat sampai ke bawah. Kemudian setelah itu kita tukar posisi menjadi lurus. Kemudian kita pipihkan lagi dengan rolling pin, memanjang seperti di video.
Kemudian gulung dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, gulung dengan rapat seperti ini. Lakukan sampai semua adonan habis dan menjadi 8 gulungan seperti ini. Kemudian ambil satu gulungan, kita potong menjadi 2 bagian sama rata. Iris bagian tengah menjadi seperti ini. Sudah terlihat layer kulitnya. Lakukan sampai selesai. Jadi ada 16 adonan kulit kari puff siap digunakan. Kembali ke isian kari puff yang sudah dingin. Kita akan campur dengan 2-3 butir telur rebus yang sudah dicacah halus seperti ini. Kemudian kita campur dengan isian kari puff dan kita aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian ambil satu adonan kulit, bagian yang berlayar lembut kita letakkan di bawah. Kemudian kita pipihkan dan gilas dengan rolling pin. Pipihkan bulat dengan ketebalan yang cukup, diameter kurang lebih 12 cm. Kemudian tambahkan isian kari 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan. Kemudian tutup adonan dengan bentuk segitiga sama sisi. Pencet-pencet kulitnya supaya menyatu. Jika sudah terkunci seperti ini, kita pilih seperti membuat pastel. Dan seperti ini hasilnya. Unik kan? Layer kulitnya sudah terlihat berbentuk segitiga, dan lakukan sampai semua adonan selesai. Kemudian goreng di minyak panas dengan api sedang sampai tenggelam ya. Durasi menggoreng sampai matang kurang lebih kita goreng 6-7 menit sampai kari puff berwarna putih kokoh. Jadi membaliknya juga pelan-pelan ya. Untuk di frozen kita masak setengah matang seperti ini, kurang lebih 6-7 menit. Kita angkat dan sisihkan. Ini hasilnya. Jika setengah matang bisa disimpan di freezer 1-2 bulan. Dan jika ingin langsung matang, kita gorengnya kurang lebih 12 menit sampai kari puff berwarna kuning keemasan seperti ini. 1 menit sebelum diangkat, besarkan api kompor agar kari puff tidak cenderung berminyak. Jadi kita angkat dan sisihkan. Goreng sampai habis. Gimana? Menarik banget kan bentuk segitiganya? Dengan lapisan layer yang tegas, dari luar sudah kelihatan garing dan berlapis. Recommended untuk sajian buka puasa atau ide jualan nanti. Ketika kita potong, terasa banget kriuknya. Kulitnya berlayer-layer dan isiannya kentang, wortel, telur rebus, rasanya enak banget. Cocok untuk ide jualan atau sajian buka puasa nanti. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.